Orang kepercayaan Jokowi akan bertarung di Pilpres jika koalisi perubahan gagal. Dua sosok ini diuntungkan. Lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur. Kekuatan besar ikut campur. Kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan intervensi apalagi. Nggak ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Sekjen yang berulang kali atau beberapa kali terlibat di dalam Pilpres, tepatnya 4 kali ya, selama Pilpres berlangsung secara langsung. Jadi itu pengalaman. Ya. Pengalaman kalau orang bilang ada keajegan-keajegan, kemudian menyampaikan itu sebagai suatu bahasan yang patut didiskusikan. Entah 2, entah 3, entah 4, atau 5 lah. Batas maksimal ya, batas maksimal kita itu kalau 20% presiden threshold itu adalah satu yang dimungkinkan dalam undang-undang. Anies, dan saya sering mengulanginya, saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Karena pada waktu itu pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Ini ada berita gembira buat para pendukung Anies Baswedan ya. Berita gembiranya adalah bahwa Pak Anies Baswedan nggak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Anies Baswedan itu tidak memenuhi syarat utama. Syarat utama menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oh, bukan berita gembira ya. Ini berita buruk nampaknya ya. Oh iya betul, berita buruk. Maaf ya. Koalisi perubahan yang akan dibentuk bertujuan untuk mengusung Anies Baswedan capres andalan Partai Nasdem. Anies Baswedan kini aktif melakukan kegiatan politik setelah ditunjuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk maju bertarung di Pilpres 2024. Jika koalisi perubahan gagal terbentuk, maka Pilpres 2024 berpeluang hanya diikuti figur dari koalisi pemerintahan Puan Maharani, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Koalisi perubahan didukung 2 partai politik di luar pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat. Kemudian 1 parpol pendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin, Partai Nasdem. Puan Maharani pun diprediksi berpeluang memenangkan pertarungan jika diperhadapkan dengan Prabowo maupun Ganjar. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai jika koalisi perubahan gagal terbentuk, maka Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh orang-orang kepercayaan Jokowi. Situasi itu pun dianggap bakal menguntungkan 2 pihak, yaitu Istana dan PDIP. Dari segi penantang, karena belum jelas, maka sangat mungkin nanti yang bertanding itu oleh Jokowismen, sebut Adi. Dia memprediksi jika koalisi gagal membangun kesepakatan, Pilpres 2024 bakal diikuti oleh 2 kandidat saja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan. Asumsinya kalau betul Ganjar yang diusung PDIP dan KIB merapat ke Ganjar, mungkin yang akan menjadi lawan adalah porosnya Prabowo, entah berpasangan dengan siapapun. Demikian paparan dia. Akan tetapi dia menilai pihak Istana bakal diuntungkan sebab keduanya adalah figur yang dekat dengan Jokowi. Bagi Jokowi tidak ada persoalan karena tidak terlampau rumit membayangkan bahwa legasi politiknya pasti dilanjutkan untuk 2024 ke depan. Demikian ujarnya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga bakal memberi keleluasaan bagi PDIP untuk mengusung Puan Maharani sebagai capres. Pasalnya, tak ada yang perlu ditakuti ketika poros koalisi perubahan tak jadi terbentuk dan Anies Baswedan gagal ikut Pilpres.
Kalau Anies tidak dapat tiket, maka PDIP sangat confident untuk mengusung Puan Maharani, karena PDIP berhitung siapapun yang dilawan adalah teman-teman koalisinya kan.